Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik kelas 2, selamat datang kembali di channel kakak. Ya, kali ini kakak akan membahas pelajaran tematik kelas 2, tema 4, pembelajaran 3, subtema 4. Dayu dan ibu berbelanja ke pasar. Dayu senang menikmati suasana pasar. Namun, Dayu prihatin dengan kebersihan pasar. Pasar terlihat kotor dan becek. Ayo mengamati. Bacalah percakapan berikut ini. Dayu bertanya, "Bu, mengapa sampah dan barang bekas itu dibiarkan menumpuk? Pasar jadi kotor dan bau kan, Bu?" Ibu menjawab, "Betul, Nak. Banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan. Pasar menjadi tercemar. Pengunjung bisa saja sakit. Misalnya sakit gatal pada kulit. Sudah seharusnya kita peduli lingkungan." Ya, selanjutnya ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah dengan benar. Yang pertama, apa isi percakapan Dayu dan Ibu? Isi percakapan Dayu dan Ibu yaitu tentang penumpukan sampah dan barang bekas di pasar. Ya, yang kedua, mengapa terjadi penumpukan sampah dan barang bekas di pasar? Karena banyak pengguna pasar yang kurang memperhatikan kebersihan dan membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, jika ada orang yang membuang sampah sembarangan di pasar, apa yang akan kamu lakukan? Menegurnya dan mengingatkan agar membuang sampah pada tempatnya. Yang keempat, apa yang akan kamu lakukan jika melihat sampah berserakan di pasar? Memberitahukan kepada petugas kebersihan pasar. Yang kelima, apa yang akan terjadi jika pasar jarang dibersihkan? Pasar akan menjadi kotor dan bau. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Isilah teka-teki silang berikut dengan benar. Mendatar, yang pertama, noda dan kotor adalah tercemar. Menurun, 2. Berasa sangat geli pada kulit adalah gatal. Yang ketiga, berasa tidak nyaman di tubuh karena sesuatu, misalnya demam, flu, dan sebagainya, adalah sakit. Selanjutnya, ayo membaca. Bacalah teks di bawah ini dengan nyaring. Pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Pasar yang kotor akan menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibiarkan berserakan membuat lingkungan kumuh. Ketika hujan turun, tanah akan berlumpur dan becek. Jika lumpur mengenai kulit, sampah akan mengakibatkan gatal-gatal. Pasar yang kotor tentu ada penyebabnya. Pasar kotor karena kurangnya kesadaran pengguna pasar menjaga kebersihan. Pedagang dan pembeli banyak yang membuang sampah sembarangan. Sudah seharusnya kita peduli kebersihan lingkungan. Hidup bersih itu sehat. Apa isi teks yang telah kamu baca? Isi teks yaitu pasar yang kotor menjadi sarang penyakit. Lanjutnya, ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri pasar yang tidak bersih? Amati gambar di bawah. Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di samping? Ya, informasi yang kita peroleh yaitu sebuah pasar yang kotor dan dipenuhi sampah yang berserakan. Lanjut, ayo menulis. Tuliskan hasil pengamatanmu tentang ciri-ciri pasar yang tidak bersih. Ya, bisa kita tulis pengamatan berdasarkan gambar di atas ya, adik-adik. Ya, di sini kakak contohkan pasar yang tidak bersih. Pasar yang tidak bersih tidak baik untuk kesehatan pengunjung, baik pembeli maupun penjual. Banyak tumpukan sampah yang membuat sampah menjadi kotor dan bau. Tumpukan sampah tersebut dapat menjadi sarang kuman dan penyakit. Ya, lanjut ayo mengamati. Terdapat banyak toko yang berjejer di pasar. Setiap toko menjual barang yang berbeda. Dayu dan Ibu menuju toko yang menjual bahan keterampilan.
Mereka membeli manik-manik. Manik-manik dapat dibuat menjadi hiasan. Misalnya kalung, gelang, bros, gantungan kunci, dan hiasan tempat tisu. Tahukah kamu cara membuat hiasan seperti gambar di atas? Tahukah kamu alat dan bahan yang digunakan? Ya, mari kita berkreasi. Bacalah petunjuk dengan benar ya adik-adik. Bacalah petunjuk berikut terlebih dahulu. Cara membuat hiasan dari manik-manik. Alat dan bahan. Yang pertama, ada gunting. Yang kedua, benang atau nilon atau senar. Yang ketiga, manik-manik. Yang keempat, jika manik-manik tidak ada, dapat digunakan bahan dari plastik, misalnya sedotan. Cara membuatnya? Yang pertama, siapkan beberapa buah manik-manik berbahan plastik. Yang kedua, jika manik-manik tidak ada, buatlah sejumlah manik-manik dari bahan plastik atau sedotan. Yang ketiga, pilihlah warna dan ukuran manik-manik yang akan digunakan sesuai dengan selera adik-adik masing-masing ya. Yang keempat, potong benang atau senar sesuai panjang yang diinginkan. Yang kelima, masukkan benang atau senar ke dalam manik-manik dengan kombinasi warna yang menarik. Yang keenam, ikatlah ujung benang atau senar setelah semuanya terisi penuh. Dan yang ketujuh, kalung atau gelang sudah bisa dipakai. Ya, sudahkah kamu bisa membuat gelang atau kalung dari manik-manik? Bagaimana perasaanmu dengan hiasan yang telah kamu hasilkan? Ya, tentu saja adik-adik pasti senang ya bila adik-adik bisa membuat gelang atau kalung dari manik-manik. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Amati bentuk benda dengan teliti. Bagaimana bentuknya? Ya, benda ini berbentuk balok. Ya, balok merupakan contoh bangun ruang. Masih ingatkah kamu dengan rusuk, sisi, dan titik sudut pada bangun ruang? Kelompokkan bangun-bangun ruang berikut berdasarkan banyak rusuk, sisi, dan titik sudutnya. Ya, pada kotak yang pertama, di sini adalah bangun ruang yang banyak rusuknya. Ada 12, banyak sisi 6, dan banyak titik sudut 8. Ya, jadi bangun ruangnya bisa dimasukkan ke dalam kotak. Yang pertama yaitu bangun 1, yaitu kubus. Kemudian bangun ruang nomor 2, yaitu prisma segitiga. Bangun ketiga, yaitu balok. Bangun 4, prisma segi 4. Dan bangun ruang nomor 5, juga prisma segitiga ya adik-adik. Ya, selanjutnya tema 4, subtema 4, pembelajaran 4. Dayu dan teman-teman berlibur ke pantai. Di pantai ada berbagai tempat yang disediakan. Ada tempat parkir, warung, tempat duduk, WC umum, ruang ganti baju, dan sebagainya. Dayu dan teman-teman menuju WC umum. Ayo membaca, bacalah teks berikut dengan nyaring. WC umum yang kotor harus dibersihkan. WC umum yang kotor banyak penyebabnya. Hal ini terjadi karena banyak pengunjung yang tidak peduli lingkungan. Banyak yang membuang sampah sembarangan. Sampah yang dibuang dapat menyumbat saluran air. Air akan menjadi tergenang. WC umum yang tersumbat harus segera dibersihkan. Sampah yang menyumbat harus disingkirkan. Lantai dan saluran airnya harus dibersihkan. Agar lebih bersih, dapat digunakan pembersih lantai dan sabun. Dengan demikian, WC umum akan menjadi bersih dan wangi. Pengunjung menjadi nyaman karenanya. Informasi apa yang kamu peroleh dari isi teks di atas? Ya, informasi yang bisa kita peroleh dari teks yaitu tentang WC umum yang kotor, dengan sampah harus dibersihkan supaya wangi dan pengunjung terasa nyaman. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Sudah tahukah kamu bagaimana ciri-ciri WC umum yang tidak bersih? Amati gambar di bawah ini.
Informasi apa yang kamu peroleh dari gambar di atas? Ya, pada gambar terlihat WC umum yang kotor. Selanjutnya, bagaimana ciri-ciri WC umum yang kotor? Ya, ciri-ciri umum yang kotor yaitu tentu saja banyak sampah yang berserakan, saluran air tersumbat, bau, dan berlumut. Ya, selanjutnya ayo menulis. Coba tuliskan hasil pengamatanmu terhadap gambar sebelumnya. Ungkapkan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Ya, berdasarkan gambar yang tadi adik-adik lihat, adik-adik bisa membuat pengamatan. Di sini kakak contohkan ya adik-adik bisa membuatnya sendiri di rumah. Ya, ciri-ciri WC umum yang kotor. WC umum yang kotor sangat tidak enak dipandang mata. Banyak sampah yang berserakan di dalamnya. Selain itu, ada genangan air di lantai WC umum, saluran air mampet, dan juga bau. WC umum yang kotor dapat menjadi sarang penyakit dan membuat tidak nyaman pengunjungnya. Selanjutnya, ayo mengamati. Membersihkan WC yang kotor sebaiknya menggunakan sabun cair lantai dan sikat ubin. Jenis sabun bermacam-macam. Ada sabun batangan, ada juga sabun cair. Sabun batangan dapat dibuat menjadi hiasan. Hiasan apa saja yang dapat dibuat dari sabun batangan? Amati gambar berikut. Tahukah kamu cara membuat hiasan dari sabun batangan? Apa saja alat dan bahan yang digunakan? Ya, jadi adik-adik untuk membuat sabun batangan dengan bentuk-bentuk yang beraneka ragam pada gambar, adik-adik bisa membaca petunjuk berikut dengan nyaring. Cara membuat hiasan dari sabun batangan. Alat dan bahannya antara lain yaitu pensil, pahat ukir atau pisau, sabun. Cara membuatnya, yang pertama, sediakan sabun batangan terlebih dahulu. Yang kedua, lukislah pada sabun sesuai gambar model yang diinginkan. Yang ketiga, ukirlah sabun menggunakan pahat ukir hingga membuat model yang diinginkan. Yang keempat, jika pahat ukir tidak ada, gunakan pisau. Yang kelima, berhati-hatilah menggunakan pahat atau pisau agar tidak terluka. Jadi di sini adik-adik bisa meminta bantuan orang tua atau kakak di rumah ya. Yang keenam, lanjutkan. Haluskan permukaan sabun yang telah diukir hingga menyerupai model yang sempurna. Yang ketujuh, hiasan selesai dan siap dipajang. Selanjutnya, ayo berkreasi. Buatlah hiasan dari bahan sabun batangan. Dengarkan petunjuk gurumu sebelum membuatnya. Ya, jadi adik-adik bisa membuatnya dengan petunjuk yang tadi kakak bacakan ya. Ya, selanjutnya ayo mengamati. Amati kembali gambar sabun di bawah ini. Sabun batangan berbentuk balok. Balok merupakan contoh bangun ruang. Jika disusun, balok dapat membentuk pola tertentu. Perhatikan pola susunan balok berikut ini. Ya, di sini pada gambar, ya, ini adalah posisi tidur dan ini adalah posisi berdiri. Polanya yaitu balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok berdiri. Selanjutnya, ayo berlatih. Tentukanlah bentuk bangun ruang selanjutnya mengikuti pola-pola berikut. Yang pertama, balok tidur, balok berdiri, balok berdiri. Balok tidur, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur. Balok berdiri, balok berdiri. Yang kedua, balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok tidur, balok tidur, balok berdiri. Yang ketiga, balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur. Balok berdiri, balok berdiri, balok berdiri, balok tidur. Yang keempat, balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok berdiri.
balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok berdiri. Yang kelima, balok tidur, balok tidur, balok tidur, balok berdiri. Balok tidur, balok tidur, balok tidur, balok berdiri, balok tidur. Ya, mudah ya adik-adik. Mudah-mudahan bisa ya membuat pola-pola dari bangun datar. Ya, sekian dulu video pembelajaran kakak kali ini. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf bila ada kesalahan kakak dalam menyampaikan pembahasan. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.